banyak kan yang bilang Bang Ade itu mata Kristen lah. Saya menganggap agama itu penting. Kalau di masyarakat agama itu tidak menjalankan peran yang penting juga nggak apa-apa. Maksud saya gini, negara-negara barat, misalnya Swedia, sangat sejahtera gitu ya, dan di sana agama diabaikan, ya udah menjadi tidak perlu kita ngomongin agama. Kan orangnya juga mayoritas nggak percaya sama agama. Masalah dengan di Indonesia adalah orangnya percaya sama agama, termasuk yang paling tinggi. Jadi dalam pandangan saya, kalau negara ini mau menjadi sejahtera, yang adil, fair, membela kepentingan orang-orang miskin, membela perempuan, bla bla bla, itu cara berpikirnya harus memang pro. Semua berawal dari knowledge, dari pengetahuan. Dan saya belajar tentang bagaimana pengetahuan itu mengubah dunia. Sebagai contoh, Johannes Gutenberg, pencipta mesin cetak pertama, abad 15 ya, di Jerman. Sebelum ada mesin cetak, buku itu ditulis dengan tulis tangan. Oke, begitu dia datang, buku jadinya bisa dicetak dalam jumlah banyak dalam waktu cepat. Pengetahuan menjadi berkembang. Itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan luar biasa. Saya mempercepat cerita aja ya. Sejak buku itu bisa digandakan, bisa dibaca banyak orang, terjadilah perubahan. Termasuk di dalamnya misalnya tentang Martin Luther kan. Dia bikin ada semacam 50 atau 15 tesis, saya lupa. Tentang yang dia gugat terhadap gereja saat itu. Dan kemudian dicetak, itu menyebar dan orang baca dan orang mengatakan, bener nih Martin Luther. Karena itu kemudian orang mempertanyakan tentang gereja selama ini ngebohongin kita ya. Ini gereja masa lalu ya penonton ya. Gereja abad 15-16 gitu. Jadi Anda bisa lihat bagaimana gara-gara pengetahuan itu beredar, cara berpikir orang berubah. Maka orang kemudian melihat agama, melihat sains, melihat politik dengan cara berbeda. Nah, sekarang kembali ke Indonesia. Saya menganggap ini adalah sebuah negara yang sebetulnya seharusnya jauh lebih maju dari apa yang tercapai sekarang ini. Kita kaya, kita dianugerahi macam-macam sumber daya alam, sumber daya manusia, orang-orang sepintar kamu. Itu banyak jumlahnya. Tapi kita mengalami hambatan antara lain karena agama. Jadi kan seringkali, dan termasuk Anda saya rasa juga mengatakannya, jadi ketika orang sudah tidak diganggu oleh agama, ya, maka mereka menjadi berpikir secara terbuka, bebas, objektif, dan segala macam. Maka lahirlah sains, maka lahirlah pengetahuan-pengetahuan baru. Tapi kan masalahnya di Indonesia kita nggak bisa bilang, tinggalin tuh agama. Yuk kita masuk ke era baru, era tanpa agama. Enggak. Nah, saya belajar bahwa sebenarnya agamanya nggak harus dengan sendiri yang menjadi penghambat kemajuan. Agama itu bisa menjadi sebuah kekuatan untuk mendorong orang berpikir secara kritis, terbuka, membawa kebaikan. Kalau cara pemahaman keagamaannya terbuka, kritis, terbuka, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, kita bicara tentang Martin Luther, dia kan adalah orang yang melahirkan ya Protestan lahirnya gara-gara dia lah kira-kira gitu. Jadi he is a religious person. Jadi agama nggak harus menjadi sebuah kekuatan yang menghancurkan. Seperti juga Kumaila pernah ngomong di sini tentang masa kejayaan Islam, dan itu ketika dia berjaya ya agama berperan di situ. Dan itu juga ada hubungannya sama percetakan. Saat itu kertas sudah mulai murah, ada kertas, ada mesin cetak. Pemerintahnya mau keluar duit banyak untuk mempekerjakan translator dan penulis. Maka jadilah kayak reformasi besar-besaran secara intelektual. Dan saat itu ilmu pengetahuan dari luar semua masuk dan diterima. Jadi filsafat-filsafat kuno Yunani itu mulai diterjemahkan. Mereka orang-orang di sana tuh bahu-membahu menyebarkannya, sehingga dari pengetahuan-pengetahuan luar yang masuk terciptalah pengetahuan-pengetahuan yang baru. Ya, itu penyebaran pengetahuan artinya itu berdampak kepada kemajuan, kepada demokrasi, kepada revolusi sains dan seterusnya. Jadi menurut saya, kalau Indonesia, negara saya ini ingin maju, salah satu kuncinya adalah kalau kita beragama secara terbuka, secara kritis, secara pluralis, kita menerima pendapat orang. Hanya kalau terjadi dialog-dialog semacam ini terus-menerus, maka kita akan menjadi lebih dewasa, menjadi lebih bisa menerima perbedaan pendapat, dan kemudian mau berkolaborasi bersama-sama untuk menumbuhkan pengetahuan yang baru tadi. Dibuka semuanya, masuk deh, silakan. Saya mau dengar apa kata Karl Marx, apa kata Anthony Giddens, itu kita olah lagi dan kita lahirkan lagi sebagai pengetahuan yang baru. Misalnya kayak gini nih, Korea dengan Indonesia dulu sama-sama tertinggal pada tahun 60-an, 70-an. Tapi kenapa Korea sekarang menjadi jauh lebih maju dari kita? Salah satunya menurut saya, mereka nggak diganggu dengan persoalan-persoalan perdebatan tanda petik kayak kita mau jadi negara Islam atau tentang bagaimana kamu mengembangkan agama dan seterusnya. Mereka nggak ada tuh berantem-berantemnya antara kelompok-kelompok. Mereka nggak ada perang Ambonnya, Poso, kita pernah. Kita nggak, di sana nggak ada kelompok-kelompok yang mengharapkan bank.
kerja di bank karena itu riba. Nggak ada tuh gangguan-gangguan itunya, ya. Nah, karena itu kita harus terbiasa untuk menerima perbedaan, ya. Saya senang nih sama Kumaila. Kenapa? Anda adalah hafiz Quran, Anda belajar agama, dan kemudian Anda membaca dunia itu dengan itu semua, tapi dengan pendekatan yang terbuka, yang menerima perbedaan, menerima kebaruan, yang pluralis, yang kritis, yang inklusif, dan seterusnya. Kalimat-kalimat dalam Quran itu nggak bisa dibaca sebagai kalimat-kalimat yang ditafsirkan sama sepanjang masa dimanapun Anda berada. Karena dari waktu ke waktu, ketika dunianya berubah, Anda harus justru menafsirkan ulang apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu kan. Saya percaya bahwa orang Kristen juga harusnya melakukan itu, dan mudah-mudahan mereka melakukan itu. Yang saya tahu sih mereka emang juga udah nggak baca Alkitab kan pada dasarnya, kebanyakan orangnya. Mungkin nggak baca seperti orang Islam baca Quran. Betul, ya. Jadi saya tuh tujuannya untuk kebaikan kita bersama nih. Untuk membuka mata orang bahwa kalau ayatnya bunyinya begini, nanti dulu. Itu dibacanya dalam konteks sejarah tertentu. Saya senang sekali dalam diskusi-diskusi kita yang paling awal, Anda menegaskan bahwa ayat-ayat perang itu harus dipahami dalam konteks masa di mana perang itu adalah normalitas. Kalau sekarang kita sudah tidak lagi menganggap perang sebagai pilihan yang normal, jangan dipakai dong ayat itu. Jadi penonton, buat saya agama itu penting. Memang sebenarnya kan kalau kita lihat dari kacamata peradaban kan manfaat agama itu kan selain untuk kepuasan spiritual diri ya, untuk menjalani hari, juga untuk kelekatan komunitas.